Motanya orang awak disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sana TVRI Sumatera Barat kasadonyo baka bagini dulu sana mudah-mudahan dalam keadaan sehat dulu sana. Sono awak baru selesai cegak mana ha. Jadi kalau agak berbeda selalu asyik. Jadi mohon dimaafkan. Dan dulu sana pun kini menemani dun sana kasadonyo di podcast sampai motanya orang awak di siko tampeknya dun sana. Dan kita akan menemani dun sana kasadonyo salamu anam pula mini kamu ko. Dan seperti biasa dun sana di podcast sampai motako kita menghadirkan seorang bintang tamu. Aku luar biasa dan awak pun agak salut mencalaknya. Masih belia tapi lah banyak saya prestasi dun sana. Kalah lo prestasi dun sana. Langsung saja awak perkenalkan ikan dun sana Aura Kuanaisha kita, seorang content creator dan juga seorang Miss Teenager. Oke. Miss Teenager itu tahun berapa? Tahun 2024, Bang. Oh, 2024. Berarti tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Oke, bagaimana kabarnya Kuan pada hari ini? Baik, Bang. Baik. Halo di sana. Halo. Aduh. Ternyata kamu tinggi ya ternyata Kuan ya. Agak kaget tadi ngeliatmu tadi. Apalagi tadi pas pertama ketemu tadi sebelum kamu duduk itu tadi pakai sepatu tinggi heels. Ya. Itu berapa senti itu? 15 senti. 15 senti. Ya, 15 senti. Wih, tinggi banget 15 senti. 15 senti. Wih, itu pakai hak tinggi itu perlu latihan dong. Of course perlu latihan. Berapa lama latihan? Sebulan 2 bulan cukup sih, Bang, untuk latihan pakai heels. Oh iya. Iya, harus dibiasakan dan harus tiap hari. Harus tiap hari. Di rumah pas tidur pakai itu juga? Ya enggak pas tidur juga. Enggak mungkin kan? Enggak. Iya. Enggak, tapi bisa seharian penuh gitu pakai heels. Oh, seharian penuh? Iya, seharian penuh. Oh, kalau keluar rumah gitu pakai apa juga? Heels juga enggak kan? Terkadang iya. Terkadang kalau iya. Sesuai aktivitasnya. Ih, pegel gak sih gitu? Jujur pegel sih, Bang. Tapi ya balik lagi. Karena memang keinginan ya. Memang keinginan. Dan juga itu sebuah kewajiban ya. Iya, benar. Nah, kita ngomonginnya soal Miss Teenager dulu sebentar nih. Penasaran Miss Teenager ini apakah hanya seorang para remaja kah? Ada batasan umur kah atau gimana? Atau aku masih bisa dibilang teenager nggak gitu? Kan mana tahu masih bisa ikut gitu kan? Mana tahu ada Mr. Teenager-nya gitu. Iya. Jadi Miss Teenager ini gimana sih gitu? Kalau buat Miss Teenager sendiri itu platform pageant teenagers pertama di Indonesia. Dan Miss Teenager itu mulai dari umur 14 tahun sampai dengan 25 tahun. Miss Teenager Indonesia juga ada ajang buat cowoknya nih, Bang. Ya, Mr. Teenager Indonesia. Okay. Oh, berarti sampai 25? Sampai 25 aja. Aku gak bisa ikut tuh, Tante. Saya gak bisa ikut. Sudah di luar teenager. Pada juga kamu ya. Anak muda. Iya sih, aku sudah melewati masa teenager sepertinya. Iya. Tapi jangan salah, kami yang berumur masih belum umur 30 masih merasa remaja. Masih merasa remaja. Jadi kalian yang masih belum berumur 20-an jangan merasa sok dewasa gitu kan. Iya, benar. Kalau boleh tahu kamu sekarang sekolah kah atau gimana? Iya, sekarang aku kan sekolah di SMA Negeri 1 Padang. Oh, SMA Negeri 1. Oh, wow. Berarti sekolah favorit juga berarti ya di sana? Iya, salah satu sekolah favorit. Nah, orang bilang banyak sekolah favorit apalagi SMA 1. Iya. Apalagi dengan kesibukan kamu sebagai Miss Teenager juga, sebagai content creator juga. Itu susah nggak bagi-bagi waktunya? Sebenarnya susah sih, Bang, cuma tergantung kita gimana cara yang bisa bagi skala prioritas waktunya, nyusun skalanya. Yang penting, yang terutama adalah pendidikan. Jadi sekolah ya harus diutamain mau nggak mau. Oh, memang harus diutamain. Memang harus diutamain. Oh, oke. Kalau sekolah melihat kamu dengan kesibukan kamu sekarang, apa kata pihak sekolah? Apakah ada komplain kah dari pihak sekolah atau gimana, atau malah mensupport? Kalau pihak sekolah semansa 100% mensupport Kuan karena Kuan bisa kasih yang terbaik juga buat pelajaran Kuan. Oh, ya, gitu. asalkan nggak keganggu aja nih pelajarannya aman. Oke. Berarti sekolah pun karena kamu dengan nilai-nilai yang bagus juga, ya, terus bener. juga yang sustain juga nilai-nilainya gitu kan. Jadi aman. Aman. Oh, oke. Disupport dong gitu. Kecuali kalau ada yang merah baru tuh komplain. dipertanyakan. Oke. Nah, masih ngomongin soal Miss Teenager ini, motivasi kamu ikut buat Miss Teenager ini apa awal mulanya?
Awal mulanya Kwan itu emang suka pageant dari awal, Bang. Oh, pageant. Dan Suka emang ya? pengen punya goals juga, cita-cita untuk nantinya jadi Putri Indonesia. Jadi Oke. mulai dari yang teenagernya dulu nih. Kebetulan kan Miss Teenager Indonesia ajang pageant teenagers nomor 1. Iya, betul. Jadi sejalan juga dengan mimpi Kwan. Dari kecil Kwan tuh suka tantangan, suka bikin suatu hal yang baru gitu, Bang. Oke. Jadi menurut Kwan, Miss Teenager ini platform yang paling tepat buat Kwan merealisasikan mimpi Kwan. Tapi apakah di Miss Teenager ini kamu baru bisa ikut atau ada pijen-pijen lagi yang kamu pengen ikutin juga gitu selain di luar dari Miss Universe dan lainnya? Kalau pageant lain yang pengen Kwan ikutin, so far Putri Indonesia. Putri Indonesia aja. Cuma belum umurnya, Belum umurnya kan? Bang. Iya, kamu masih terlalu belia. Ingat sekolah, Dek. Ingat sekolah. Ingat sekolah. Tapi sekarang kamu udah dapat izin belum kita buat kita podcast hari ini? Udah. Nggak mungkin bolos dong. Nggak mungkin. Ntar dipertanyakan absen kamu nanti Iya, gimana? dipertanyakan. Ntar aku juga disalahin nanti sama gurunya. Tapi habis pulang dari sini kayaknya bakal banyak tugas sih, Bang. Oh iya gitu. Iya. Iya, apalagi Semansa. Karena dulu aku dengar dulu Semansa itu kan sekolah itu yang pertama itu Semansa, lalu di Musko. Itu sekolah tanpa titik, tanpa koma. Ngerti nggak maksudnya apa? Iya. Ngerti kan? Ngerti, Iya. relate. Iya, benar dong berarti. Benar. Benar begitu. Benar. Oh, tapi kamu hebat ya bisa manage waktu dengan sedemikian banyak itu jadi bisa terus dengan rapi ya. Iya, harus bisa, harus bisa. Bang. ya. Iya. Oke. Tapi kalau soal Miss Teenager tadi, itu kamu kan termotivasinya karena memang dari dulu memang suka dengan Miss Teenager gitu. Iya. Nah, kalau sekarang itu di tahun 2024 ini apa aja tuh? Udah kemana aja kamu sama Miss Teenager ini? Kalau tahun 2024 ini Duty Kwan udah ke Bengkulu, Jakarta, Banten, Solo, Surakarta, Jogja, Magelang, Bali, Surabaya, Banyak ya terus ternyata ya? Sabang. Iya, Wih, banyak ya ternyata ya. Sampai ke Sabang juga berarti? Iya. Itu ngapain tuh? Apa aja tuh tugasnya di daerah-daerah itu? Apakah memang promosikan pigeonnya atau memang ada program-program yang harus dikerjakan di situ? Di setiap daerah itu kan berbeda-beda ya, Bang, tugasnya. Jadi Miss Teenager Indonesia ini punya program Youth Education, Entrepreneurship and Social. Oke. Jadi setiap duty ke daerah-daerah itu kita ngejalanin program itu, kayak kadang visit ke sekolah, tapi sambil liburan gratis juga. Itu kurasa kedok sih kayaknya. Enggak dong. Intinya liburan deh kayaknya. Liburan gratis. Liburan gratis gitu ya. Ingat ya Ibu ya, itu bukan liburan ya gitu kan. Bukan liburan. Ada programnya juga Ada di sana programnya. gitu. Jadi nggak senang-senangnya aja yang Iya. ngeliatin. Oke, itu berarti ada beberapa daerah di Indonesia berarti. Itu di Sabang dulu deh. Kita mulai dari titik Ujungnya koordinat barat nol. Iya. Indonesia. Ujungnya Indonesia. Itu kamu ngapain aja di sana? Kalau di sana itu Kwan diving. Oh, diving. Kan liburan kamu di sana. Iya sih, di Sabang liburan sih, Bang. Sabang liburan. Sabang Oh, liburan. memang liburan. Iya, ternyata. memang Oh, liburan bagus. kalau di Sabang. Sabang berarti memang liburan. Iya, memang pure liburan. Oh, memang pure liburan. Ngapain aja di situ? Kayak ada diving, dolphin trip, Oke. ngeliat lumba-lumba di laut, Oke. snorkeling, Oh, gitu sih. wow. Wih, berarti kamu belajar diving juga? pada Iya, itu? belajar diving. Ih, jarang-jarang loh. Seumuran kamu bisa diving loh. Ih, jarang-jarang loh. Kuan, itu belajarnya gimana? Langsung TKP kah atau memang ada dikasih pelatihan di hari-hari sebelumnya? Jadi ada dikasih pelatihan, cuma emang hari hanya gitu, Bang. Jadi beberapa jam sebelum kita langsung nyelam ke laut. Oke. Jadi dikasih skill-skill dasarnya dulu, pelajarannya, baru kita bisa nyelam Oh, ke laut. oke. Boleh diperbolehkan. Berarti ada guide-nya Iya, juga ngajarin ada di sini? guide-nya. Oh, oke. Kuan, kita tahan dulu sebentar karena ada visual menarik nih bagaimana keseharian Kuan ini dalam menjalani aktivitasnya. Berikut visualisasinya untuk Anda di sana.
Notanya orang awak disiko tampeknya. Nah, itu yang tadi Dun Sana, tadi beberapa aktivitas dari Kuan tadi tuh. Ada tadi mode penobatannya tadi, ada juga tadi tuh sudah tuh ada berbagai macam sosialisasi ya tadi ya? Iya benar. Iya, bergerak di bidang sosial juga tadi ya. Sosial. Oke, itu kalau boleh tahu, yang program di bidang sosial itu udah di daerah mana aja kamu lakuin? Ya di beberapa daerah yang Kuan sebutin tadi kayak di Solo Bang. Solo. Ya waktu itu ada visit ke SD. SD. Jadi kita di sana ngasih materi, terus motivasi adik-adik SD buat jadi nantinya jadi teenagers yang membanggakan. Membanggakan. Nah, membanggakan maksudnya itu yang seperti apa tuh? Yang melakukan banyak kegiatan positif, terus juga yang bisa berbakti sama orang tua. Itu pasti. Okay. Tapi yang bisa bermanfaat itu yang paling penting sih Bang. Yang ada manfaatnya untuk orang sekitar ya. Benar. Oke, tapi jangan hilangkan juga berbaktinya. Iya. Nanti coret kakak nanti. Aduh. Oke, kalau soal tanggung jawab seorang Miss Teenager itu seperti apa yang kamu rasakan sejauh ini? Menurut Kuan, crown sama title ini bukan cuma simbol, tapi juga suara, tugas, dan janji yang harus Kuan tepati untuk ngajak remaja-remaja di Indonesia untuk bisa jadi dirinya sendiri, jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Oke, versi terbaik itu kan orang pasti berpikirnya versi terbaik itu kan banyak artian. Iya, gitu. Kalau versi terbaik kamu itu yang seperti tadi, yang bermanfaat bagi orang-orang, yang berbakti kepada orang tua pastinya. Dan yang nggak takut mengakui diri sendiri, jadi nggak ngikutin standar orang lain, jadi diri sendiri aja. Ya betul sekali. Be real. Iya, be me gitu kan. Iya. Oke, bagus, betul. Karena yang seperti yang kita lihat, apalagi yang teenager gitu kan, yang masih remaja. Jangan kan masih remaja, yang setelah lulus SMA pun, yang masih kuliah pun masih banyak mereka yang masih kehilangan jati diri gitu kan. Nah, seperti contohnya di sosial media mereka nggak ada foto sama sekali gitu. Ngapain punya sosial media gitu kan? Iya kan? Berarti itu buat nge-stalk doang. Iya, betul dong. Iya. Ngapain juga buat sosial media tapi nggak ada foto, nggak ada ngapa-ngapain. Ya udah lah, nggak usah main sosial media kalau gitu kan. Iya, aduh, aneh-aneh aja gitu. Aneh-aneh aja. Makanya dengan adanya kamu mungkin bisa memperlihatkan jati diri mereka seperti apa. Benar. Oke. Nah, kalau soal konten kreatornya, kalau konten kreator kamu ini gimana nih? Apa nih ceritanya tuh? Awal mulanya gimana? Terus juga siapa yang ngajak jadi konten kreator atau memang keinginan kamu sendiri? Kalau buat konten kreator itu kemauan Kuan sendiri. Jadi lewat di pikiran tuh, kan Kuan sering traveling ya sama Miss Teenager, sering ngerti ke daerah-daerah di Indonesia. Jadi Kuan kepikiran, kayaknya oke deh kalau Kuan sharing aktivitas Kuan di media sosial. Jadi teenagers lain juga bisa lihat Kuan aktivitasnya apa aja di sana. Iya betul. Oh, berarti memang karena ada kesempatannya itu ya? Iya. Jadi sekalian deh. Oh iya. Makanya rame. Di mana aja kamu, di Instagram kah atau di TikTok juga ada gitu? Di Kuan lebih fokus ke Instagram sih Bang. Di Instagram. Iya. Karena lebih rame di sana. Iya. Oh, oke. Kalau tapi kenapa isinya hanya traveling? Kenapa nggak yang lain? Ada coba yang lain juga nggak? Coba yang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak speech motivasi buat teenagers, terus juga terkadang ada tren atau isu yang lagi hangat sekarang, itu Kuan bahas juga di sosial media. Apa tuh yang tren yang kamu bahas kemarin? Kemarin tuh kan lagi ada soal Raja Ampat. Oh iya, yang soal itu. Kuan ikut bahas itu juga. Itu ada di sosial media kamu di Instagram ya? Oh oke. Oh berarti kamu kecil-kecil sudah cukup kritis ya berarti ya. Nah biasanya kalau orang-orang yang kritis ini banyak yang mengomentari negatif. Bener. Nah itu gimana tuh kamu cara mereaksinya? Kalau orang yang komentar negatif itu pasti ada Bang. Pasti orang-orang punya pendapat yang berbeda. Iya betul. Jadi Kuan punya moto hidup, dare to be the glitch, their matrix. Jadi jangan takut buat punya mindset yang berbeda. Jangan takut juga buat
melawan arus. Kalau misalnya dunia punya standar, ngeset standar, Yeah. kita bisa jadi opsi yang lain. Terus juga Betul. kita jangan ngikutin standar-standar orang lain lah pokoknya Bang. Iya. Harus jadi diri Harus sendiri. punya prinsip diri punya sendiri prinsip ya. diri sendiri. Oh wow, keren. Karena jarang-jarang loh, kamu masih muda yang seperti aku bilang tadi punya berprinsip kayak begitu. Karena kan ada orang sudah dikomentari negatif langsung Yeah. langsung mental down. Tapi itu. komentar negatif itu juga bukan ditolak mentah-mentah Bang. betul. Kayak direfleksikan dulu ke diri sendiri, terus juga dipahami maksud mereka tuh sebenarnya apa. Iya. Bisa kita terima atau enggak. Iya, betul. Tapi terkadang kalau misalkan memikirkan apa isi pikiran mereka, ntar kita sendiri yang pusing ntar. Iya. Iya kan? Jadi jangan kebanyakan Jangan overthinking. kebanyakan. Iya. Berarti kamu pernah ngerasain itu? Pernah Ngerasain itu? Iya. Itu di momen apa tuh? Kompetisi karantina Miss Teenager Indonesia. Oh, Miss Teenager ini. Iya. Oke. Itu apa yang kamu saking overthinkingnya kenapa tuh? Apa yang kamu perhatikan di situ? Saat karantina itu kan Kuan punya temen-temen yang keren-keren banget tuh. Yeah. Jadi muncullah komentar-komentar kayak ngebanding-bandingin gitu. oke. Tapi Kuan refleksiin lagi kayak enggak, aku punya standar aku sendiri. Oh, ya, oke. Berarti kepercayaan diri kamu muncul Percaya di situ diri. ya. Oh, oke. Wow. Keren ya kamu ya bisa berpegang teguh sama kepercayaan diri kamu itu ya. Oke. Berarti daripada saat karantina itu banyak lah berarti omongan-omongan komentar-komentar orang-orang itu yang membanding-bandingkan. Dan hasilnya sekarang kamu bisa menjadi Miss Teenager di tahun Iya. 2024 nih. Oke. Nah, kalau orang tua melihat Kuan sekarang nih dengan kesibukannya menjadi content creator juga, Miss Teenager juga, Iya. belum lagi keluar kota dan sebagainya, itu Iya, seperti apa komentar orang tua? Kalau mama dan papa itu full support ke Kuan karena kalau mama papa bilang apapun hal positif bakal disupport. Iya. Iya. Asalkan itu masih positif ya. Iya, jadi masa remajanya nggak kebuang untuk hal-hal yang negatif. Nah, betul. Tapi kalau soal dilepaskan begitu aja kayak keluar kota nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin dong. Itu pasti orang tua juga ada rasa khawatir juga Iya, dong. pasti ada. Siapa yang paling khawatir biasanya? Biasanya papa sama mama sama-sama aja sih bang Sama-sama khawatirnya. aja. Iya, Oh. sama khawatir. Gimana cara mereka menunjukkan rasa khawatirnya gitu? Setiap Kuan di mana tuh selalu nanyain kabar, kayak kadang 5 menit sekali tuh nanyain kabar. Itu bukan strik ya, berarti bukan strik ya? Bukan strik, Iya. cuma kayak kabarnya tuh mereka butuh kabar dari Kuan. Terus juga mereka khawatirnya lebih tertolong sedikit karena dari Miss Teenager Indonesia juga ada pendampingnya, pendamping Kuan. Oke. Oh, berarti terjamin lah gitu ya. Terjamin keamanannya. Keamanannya, betul sekali. Tapi kalau boleh tahu papa sama mama apa kerjanya? Kalau papa TNI, kalau mama Polwan. Oh, TNI dan Polwan. Wow. Pantesan kamu tinggi ternyata ya gitu. Gak ada niatan ikutin jejak papa sama mama gitu jadi TNI dan Polwan juga. Kan tingginya kan sudah mencukupi nih. Karena sudah tahu lebih dan kurangnya. Sepertinya memilih jalan sendiri aja. Oh, kamu milih sih, jalan Bang. sendiri aja gitu. Oh, oke. Dan papa mama pun mendukung ya. Mendukung. Mendukung 100%. Oke, Mendukung. Kuan. Oke. Nah, kita balik lagi ke konten tadi. Iya. Nah, konten kamu kan itu kan jalan-jalan semua ya gitu. Iya. Jalan-jalan juga semua. Ada nggak nanti kedepannya pengen ngembangin konten apa gitu? Kayak konten makan-makan gitu atau konten apa? Kalau Kuan itu pengen ngembangin pokoknya yang ada topik teenagersnya. Oh, topik teenagers. Iya, ya? topik teenagers. Seperti apa tuh? Contohnya kayak mungkin a day in my life, atau Kuan bisa ambil ide konten dari teman-teman Kuan yang curhat ke Kuan, kadang kayak guru killer atau hal-hal kayak gitu, itu Kuan jadiin konten ke depannya. Oh, daily life lah ya. Iya, daily life. Daily life. Oh, sudah mulai dikerjakan kah proyeknya itu? Sudah. Oh iya, apa Iya. tuh yang baru yang dikerjakan? Kayak baru motivational speech. Motivational Iya. speech. Oh,
Oke. Nah, itu semua kan memang hasil idenya Kuan kah atau memang terpintas aja gitu ide-idenya? Kalau Kuan itu sering scroll FYP TikTok, tapi bukan cuma ngeliat-ngeliat doang nih Bang. Jadi Kuan nge-scroll tapi pakai otak. Pakai otak. Iya. Jadi itu ya semuanya pakai otak. Semua pakai otak sih gitu. Cuman dijadiin ide konten nanti apa yang lagi top tier, apa yang lagi tren. Nah, itu bisa dijadiin konten. Terus juga cari idenya ya ke mama papa, ke orang-orang terdekatnya Kuan gitu. Ke mama papa ini berarti mama papanya juga diajak ikut konten dong? Iya, diajak diskusi gitu. Oh, diajak diskusi. Iya, ide-idenya. Oh, oke. Aku kirain juga diajak itu Ngonten. masuk ke dalam video gitu. Enggak. Oh, enggak. Di balik layar. Di balik layar. Pernah nggak kamu ajak itu di depan layar? Pernah. Apa jawaban dong? Sekali-sekali. Terus sekali-sekali gitu. Sekali-sekali. Mereka pasti merasa terpaksa deh kayaknya. Sedikit kayak. Sedikit kayaknya ya. Oke, ini masih ngomongin tadi soal misi Legend-nya, ada yang aku kelupaan. Kan papa kamu kan TNI ya? Iya. Iya, aku mungkin stigma orang kan ini anaknya TNI pasti itu strict banget apa segala macam. Apalagi tadi kamu juga cerita tadi itu juga ditanyain setiap 5 menit sekali ditanyain gitu. Memang TNI itu papa kamu itu memang sekhawatir itu kah? Atau memang sampai-sampai dia ada kayak nitipin seseorang gitu buat jagain kamu gitu? Ada sampai segitunya juga gak sih? Sampai sih Bang. Sampai segitunya? Iya. Iya, kadang Kuan dibantuin juga sama teman-temannya papa. Kayak contohnya di bandara, dibantuin check-innya, baggage-nya. Oke. Jadi selalu ada sih Selalu yang ada mantau. ya? Ya, Iya, ada selalu yang mantau. Kamu merasa ada di mata-matai gak sih gitu? Iya. Kadang-kadang ada sih Bang. Kadang-kadang ada ya? Di mana itu kamu dimatahin? Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Pas merasa di mata-matain gitu? Oh, ya udah cukup tahu aja sih Cukup tahu Bang. aja. Ya. Berarti bapak kamu kayak ibaratnya di mana posisi kamu, apa yang kamu kerjakan Pasti itu tahu. pasti tahu ya? Iya. Iya. Bisa itu fix. Bapak kamu pasti nyewa Intel kayak gitu. Tapi itu juga suatu privilege sih Bang. Iya. Privilege. Privilege juga ya. Nah, ngomongin soal privilege. Nah, semenjak kamu menjadi seorang Miss Teenager ini, privilege apa aja nih yang sudah kamu dapetin? Tentunya bisa keliling Indonesia nih Bang. Ke kota-kota yang belum pernah Kuan kunjungi sebelumnya, bisa ngerasain pengalaman yang belum tentu bisa dirasain sama orang lain juga. Terus bisa ketemu bareng banyak orang sukses. Contohnya kemarin itu ketemu top 4-nya Putri Indonesia, ketemu Ko Virgo Ryan, ketemu Raja dan Ratu dari seluruh Nusantara juga ada. Wow, sampai-sampai ke Raja dan Ratu di seluruh Nusantara ya? Iya, benar. Wow, keren. Itu berarti kamu bener-bener ketemu banyak orang berarti di sana ya? Banyak orang. Wah, itu kamu ada merasa nervous nggak sih gitu melihat para orang-orang sukses itu, orang-orang hebat itu? Kalau nervous pasti iya sih Bang, karena berada di antara orang-orang sukses di Indonesia kayak tapi termotivasi sih Bang. Kayak pengen juga jadi mereka, orang-orang yang sukses gitu. Betul. Karena jarang-jarang ya kita dapat kesempatan Jarang. begitu ya. Iya. Oh. Nah, kalau misalkan kamu dikasih kesempatan nih, kamu pengen ketemu siapa gitu? Ayo, siapa? Ayo. Jangan artis deh gitu kan. Yang berpengaruh gitu, ketemu siapa tuh? Yang berpengaruh Iya. Ibu Retno. Bu Retno? Iya. Oh, Kementerian Luar Negeri? Iya. Oh, yang tahun itu ya, yang periode tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya. Ya, 2019 sampai 2024. Oke, kenapa memilih Bu Retno? Karena Kuan juga cita-citanya sebagai Menlu. Oh, pengen jadi Menteri Luar Negeri. Iya. Keren. Keren. Kenapa pengen jadi Menlu? Kan kamu kan sudah sukses nih di Pigeon dan pengen ikut Putri Indonesia, terus juga Miss Universe dan sebagainya. Kenapa pengen Menlu? Karena menurut Kuan itu juga sejalan dengan goals Kuan yang sekarang. Kayak Kuan sekarang mungkin nanti bakal sering ke luar negeri juga. Kayak bulan Oktober itu Kuan bakal ke India, ada event lagi. Jadi bakal berkompetisi lagi di sana. Oh, di mewakili India? Indonesia, iya. Oh, wow. Di India? Iya. Oh, oke. Di Perindapan gitu di sana.
Di India ya ternyata. Jadi ya sejalan dengan Menlu nanti gitu. Oke. Dan Kwan juga memang suka hal-hal seperti itu kayak discussion. Kwan memang suka dengan Iya, memang cocok sih. Memang itu international relation banget sih Iya. itu. Memang bidangnya memang ada di sana. Oke, Kwan, kita jeda sebentar, kita istirahat sebentar ya Kwannya, karena ada pesan-pesan yang ingin lewat dulu. Jadi dulu sana kasadonyo, jangan kamal-kamal dulu. Usai jeda kita akan kembali. Jadi tetap di podcast sampai motanya orang awak di Siko tampil di sana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknyo. Balik lelek dan sanak bersama kita di podcast sampai motanya orang awak di Siko tampeknyo dun sana. Dan dun sana pun bisa menyaksikan podcast sampai mota ko di seluruh media sosial TV di Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, ada di Instagram, di Facebook, ada puluh, di TikTok pun ada puluh. Dan kini awak sedang live di TikTok dun sana. Dan sudah pun itu pun ada puluh di TVRI Klik melalui App Store dan Play Store di handphone dun sana kasadonyo. Oke, Kwan. Kan batukan gitu, sorry. Kwan, ini nama kamu kan boleh tahu nggak sih apa arti nama kamu gitu? Aura Kwan Naisha Rakita. Karena bagi aku yang milenial itu rada sulit pelafalannya. Iya. Kalau aura itu artinya cahaya. Kalau Kwan itu artinya ratu. Jadi plesetan dari Queen. Queen. Ya. Oke. Terus kalau Naisha itu baik hati. Oh, jadi Naisha Kwan baik hati. Naisha, ratu yang baik hati. Ratu yang baik hati. Kalau Rakita itu papa mama pasti. Iya. Papa mama gabungan papa Gabungan. mama kita. Nah, tapi tahu nggak Kwan itu kalau di mitologi Chinese, Konghucu, Chinese, itu apa? Seorang dewi loh. Iya, benar. Iya, kamu tahu ya? Tahu. Kamu tahu? Kamu cerita sendiri dong? Iya. Oh, oke. Kebetulan. Kebetulan aku cerita sendiri. Namanya Dewi Kuan Yin. Dewi belas asih kami namanya gitu. Tapi nggak mungkin disembah dong. Nggak Iya. Nggak mungkin disembah dong. Oke, ini ngomongin soal aktivitas kamu deh, kesehariannya di rumah, mau itu di sekolah juga, itu seperti apa tuh? Kalau aktivitas Kwan sehari-hari ya seperti remaja pada umumnya, kayak paginya sekolah, pulang sore, terus ntar kadang sorenya ke manajemen buat latihan modal atau public speaking, terus juga kadang sorenya olahraga. Oh, sorenya olahraga. Iya. Nggak tinggalan olahraga ya berarti ya? Iya. Keren, kelas, Kuan. Kelas banget. Olahraganya apa itu? Main basket kah, volley atau lari? Sebenarnya olahraganya beragam sih Bang. Kadang tuh malamnya ada nge-gym, kadang juga main tenis. Tapi sekarang akhir-akhir ini Kwan lagi suka lari. Suka lari. Suka lari. Oke, kenapa memilih lari gitu? Apakah itu jadi tempat pelampiasan yang paling? Iya, karena kan lari kardio Banyak itu ya, kan kayak paling pelampiasan yang paling enak gitu kalau lari. Iya. Iya. Oh iya dong. Iya. Aku nebak loh ini Iya, Kuan. serius. Emang kamu apa yang kamu rasakan harus kamu lampiaskan gitu? Kalau gym itu kan berat ya Bang. Iya. Kayak ngangkat hal-hal berat, terus pokoknya bikin keringat bercucuran banget. Kalau lari itu kadang kan di outdoor ya. Terus juga ada tracknya sendiri. Jadi kalau bareng temen-temen tuh kayak rasanya seru aja gitu. Kayak lari sambil ngeliat pemandangan, sambil dapet foto yang bagus juga. Oke, itu nggak lupa ya. Nggak lupa. Itu nggak lupa ya Nggak foto lupa. itu ya. Dasar anak remaja. Berarti memang karena di lari itu ya kamu bisa melampiaskan apapun di situ ya. Iya. Gitu. Daripada udahlah sekolah yang berat gitu kan, Iya. tugas sekolah yang berat gitu. Tambah lagi disuruh angkat yang berat-berat di gym. Iya. Gitu. Tambah capek dong. Prefer lari. Tapi kalau untuk kamu sebenarnya kan kardio ya itu ya. Iya, butuh kardio. Iya, itu kan bukannya harusnya menurunkan berat badan gitu. Apakah itu tidak mengganggu pola makan kamu terus berat badan kamu pada saat di pijen nanti? Tidak, karena ya balik lagi bisa manage-nya Bang. Kayak seimbang, semuanya seimbang. Semuanya diseimbangkan. Itu dari pola makan, Dari pola makan, olahraga, kebiasaan juga. kebiasaan. Iya. Kebiasaan seperti apa tuh? Kayak jangan tidur larut malam, itu bakal berpengaruh. Terus Iya, juga suka ngemil. Jujur kan masih sering suka ngemil sih Bang. Iya. Sekarang udah kamu tahan-tahan. Tahan-tahan. digembok deh itu cemilannya. Oke, kalau misalkan di sekolah teman-teman kamu melihat Kuan tuh seperti apa sih gitu? Apakah
masih melihat tanda titel kamu seorang Miss Teenager atau hanya sebaik aja gitu? Kalau sekolah dan berteman di sekolah itu Kwan jadi diri Kwan sendiri, Oke, diri Kwan sendiri. bukan sebagai Miss Teenager Indonesia. Jadi mereka juga merasa comfort lah berteman sama Kwan. Tapi ya mereka pasti bakal nanyain besok bulan depan kemana lagi nih, pasti ada aja nih ditinggal. Ntar kadang mereka tuh ngajak Kwan kesini yuk, duh nggak bisa. Terus mereka langsung sebel kayak duh duti lagi Iya, gitu. gitu, kerja lagi kamu kuat Iya. gitu. Padahal mereka pengen juga tuh kayaknya. Pengen diajak kali itu. Pengen diajak gitu. Kayak tanya manajemennya bukan aku kuat. Tapi kalau di sekolah kamu berarti nggak ada tuh kayak kalau zaman aku dulu kan ya cewek-ceweknya tuh biasanya ada geng-gengan ya gitu. Kalau kamu ada juga gitu? Ada juga sih. Ada juga Ada ya? juga. Kayaknya tuh turun-temurun ada terus kayaknya tiap tahun. Harus ada deh. Harus Harus ada. ada malah. Harus ada Harus deh kayaknya. ada. Oh iya berarti ada juga ya? Ada gitu. juga. Itu berarti geng kamu apa dulu nih? Kita nanya geng kamu apa nih? Kalau Kwan nggak geng-gengan sih bang, Nggak kayak geng-gengan ya? berteman sama semuanya aja. Semuanya aja ya. Tapi yang oknum-oknum murid seperti itu ada lah ya? Ada, pasti ada. Yang geng-gengan begitu. Kalau Kuan sendiri enggak ya? Enggak. Enggak. Oke, semuanya ditampung. Iya. Semuanya ditampung. Nah, kalau untuk organisasi di sekolah itu Kuan ikut juga nggak sih? Ikut. Ikut apa Ke bukan organisasi sih bang, lebih ke ekskul. Oh, ekskul ya. Ya, apa itu ekskulnya? Paskibra. 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 Oh, oke. Jadi Kwan punya banyak temen di ekskul itu. Oke. Tapi kalau di Paskibra ntar disuruh panas-panasan gimana dong? Ya nggak apa-apa bang, karena cuma sekali seumur hidup juga bisa ngerasain itu. Kayak kalau udah gede, kapan lagi bisa ngerasain hal-hal kayak gitu? Nggak bisa. Iya betul sih, betul. Nah kalau Kuan itu ada pantangannya nggak sih kayak nggak boleh makan ini, nggak bisa makan ini sesuatu gitu? Ada nggak sih? Kalau buat pantangan itu nggak ada sih bang, cuma kayak lebih ke ngejaga berat badan, tambahin tinggi badan, ya kayak gitu aja. Kayak gitu aja ya gitu. Oke. Kalau mengikuti kayak diet ekstrim kayak model-model luar negeri gitu Enggak. ada juga nggak juga ya? Enggak, karena itu kan bakal ngeganggu kesehatan juga, Betul. jadi nggak ada. Tapi pengen cobain nggak itu? Enggak sih. Enggak. Bercanda dong. Itu lupakan penawaran itu ya Kuan ya. Lupakan penawaran itu ya. Berarti memang diet ekstrim semacam itu nggak ada Nggak berarti ada. diikutin ya. Oh, oke. Nah, yang soal ke India besok ini, Iya. itu kapan? Bulan Oktober 2025. Itu memang ajang selanjutnya atau apanya itu? Ya, jadi Kwan mewakili Indonesia, Miss Teen of the Universe ke India, Ke India. ajang internasionalnya. Itu berapa negara tuh yang bakal datang di ajang itu? Banyak negara sih bang, karena nggak cuma Asia aja, tapi juga ada Eropa, juga ada Australia nanti di sana. Oh, berarti banyak ya, berarti Banyak. ya. Bukan cuma Asia, berarti Eropa pun juga ada nanti. Ada. Oh, wow. Sudah berapa persen persiapan kamu? Masih 80%. Oh, oke. Masih 80%. Masih 80% ini apa nih? Kan udah mau selesai nih. Apa Iya. aja tuh? Baik itu Kayak fisik mental, Fisik wawasannya dan kah mental, gitu atau of apanya? course. Terus juga kayak catwalknya, Oh, wawasannya tentang organisasinya, terus juga tentang India, apa aja yang harus Kwan cari tahu di sana, kayak gitu sih bang. Oh gitu. Tapi ingat ya di India cuma ada Krishna doang. Bima juga ada gitu. Itu wawasan tambah sedikit ada di sana Wawasan. gitu. Bukan cuma Krishna, ada dewa Siwa, ada dewa lainnya juga Iya. gitu. Oh, berarti itu kamu pelajari semua ya? Iya. Bagaimana budaya-budaya di India Budayanya. gitu. Oh, oke. Tapi kalau mau ngomongin soal wawasan, seorang Miss Teenager itu harus memiliki wawasan yang seperti apa sih? Kalau Miss Teenager Indonesia tentunya harus punya wawasan ya, tahu apa aja nih yang lagi hits di teenager, apa aja isu-isu yang lagi berkembang di Indonesia sekarang, harus bisa menyikapinya sebagai seorang Miss Teenager itu gimana. Oh gitu. Berarti apapun yang menyangkut dengan perkembangan teenagers Perkembangan di dunia dan teenagers. di Indonesia ya. Iya. Oh, berarti bukan cuma daerah Sumatera Barat aja yang kamu perhatikan. Iya, Indonesia.
Berarti kamu mikirin, berarti melebihi menteri apa dong? Para menteri-menteri pejabat negara dong, mikirin bagaimana teenagers yang ada di Indonesia. Mikirin makanan juga dong berarti. Iya. Iya, beneran. Mikirin makan mereka gimana, terus juga pendidikan mereka gimana. Iya. Itu dipikirin juga. Iya, karena Kuan bakal adain advokasi juga nantinya. Oh, advokasi apa itu? Yang akan Kuan bikin itu namanya teras ilmu. Oh, Jadi di oke. sana contohnya kayak di daerah Mentawai, itu Kuan bisa ngajarin anak-anak yang mungkin belum bisa berkesempatan untuk sekolah, terus juga belum bisa baca tulis gitu. Bakal ada teras ilmu. Bakal Soon. ada di situ ya. Oh, oke. Wow, berarti kamu beneran bukan cuma sekolah yang kamu pikirin ya, tapi juga Miss Teenager ini pemikiran kamu juga harus benar-benar ditekan berarti ya. Harus. Wow. Kayak keren. mental-mentalnya remaja Iya. itu juga. Mental kamu sendiri udah kepikiran belum sih? Udah dong, diri sendiri nomor satu. Diri sendiri nomor satu ya gitu. Oke, tapi kalau dikasih pilihan kamu untuk lebih melanjutkan pendidikan atau lebih memilih Miss Teenager ini? Kalau disuruh pilih, Kuan akan pilih dua-duanya. Dua-duanya? Nggak Kalau bisa, harus bisa pilih dua- satu. Harus pilih satu. Oke, harus pilih satu. satu. Bisa dong, Pendidikan. gampang banget. Pendidikan. 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 Kenapa dilepasin Miss Teenager? Karena tahun 2024 ini kan udah mau lengser ya. Oh, bukan Jadi- lengser. Udah mau selesai. Iya, Ya. lengser. Oke. Oh. Selesai. Jadi Kuan bakal fokus ke pendidikan karena Kuan mau juga naik ke kelas 3 nih. Oh iya, Jadi iya, betul. mau pilih universitas mana Oke. yang bakal dilanjutkan nanti. Jadi fokus ke pendidikan. Fokus ke pendidikan gitu. Terus kamu yang ikut Pijen Putri Indonesia itu masih kamu lanjutin? Masih. Masih? Tapi ada waktunya. Jadi abis tamat SMA fokus pendidikan dulu. Kalau udah berjalan lanjut lagi ke Putri Indonesia. Oh, oke. Berarti kamu sudah memikirkan sejauh itu ya ternyata ya. Ih, keren. Nah, kalau untuk sekarang kamu fokusnya kemana nih? Lebih ke Miss Teenager yang sekarang atau ke sekolah dulu nih? Kalau sekarang fokusnya Kuan terbagi-bagi sih Bang. Terbagi-bagi, Karena sekolah juga ujiannya udah selesai. Oh iya, semester baru sekarang ya? Iya, udah naik Iya. kelas. Heeh. Dan sekarang Kuan kan ada event yang ke India tuh. Iya, Jadi ke India fokusnya tuh. terbagi-bagi. Khususnya memang terbagi-bagi Iya. ya. Semangat ya Kuannya. Banyak banget ya. Belum nanti kamu ngonten kan tuh. Karena tadi situ juga Iya. kamu dapat jajan nanti. Iya, benar. Ngomongin kontennya juga tadi. Nah, konten itu kamu ada nggak sih ibaratnya ini harusnya di-post nih, ini jangan di-post tuh. Ada nggak Iya. sih kriteria-kriteria seperti itu? Ada. Ada. Untuk hal-hal kayak gitu tentunya Kuan diskusiin sama mama, terus juga sama manajemennya Kuan. Oh, berarti ada persetujuan dari mama sama Iya, manajemen berarti ya. benar. Biar nggak ada salah kaprah nanti. Iya. Oh, oke, bagus biar tidak ada kesalahpahaman ya. Oke, Kuan, kita istirahat sebentar lagi ya, karena ada pesan-pesan ini, banyak sekali pesan-pesan dari Kuan ini, karena ada Kuan juga nih, jadi masak banyak sponsor-sponsor yang masuk nih biasanya. Jadi di sana keseduanya jangan kamu dulu, usai jeda kita akan kembali, jadi tetap di podcast sampai motanya orang awak di Siko sampai sana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Terima kasih dulu sana masih bersama kita di podcast sampai motonya orang awak di Siko tampeknya dun sana. Dan dun sana pun seperti yang awak kecilkan tadi bisa menyaksikan podcast awak Kiniko di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat, itu ada di @TVRI Sumbar. Nah, jadi tinggal dun sana cari saya, dan jangan lupa nak subscribe dan like pula, dan jangan lupa di share, dan ada pula dun sana di TVRI Klik yang Dusana download melalui App Store dan Play Store di handphone Dusana Kasadonyo. Oke, Kuan, ini kan Kuan kan sudah ibaratnya kan mengikuti ajang ini kan pertama kali juga ya? Iya, pertama kali juga ya, dan itu alhamdulillahnya sudah menjadi seorang Miss Teenager juga. Iya, tapi Kuan juga udah pernah kalah. Bang. Oh, pernah kalah juga? Pernah, nggak kalah sih, cuma nggak winner. Nggak winner, itu di apa? Waktu itu nama ajangnya Sahabat Prestasi. Oh, oke, pijen yang lain. Iya, mungkin belum fourth runner rezekinya up. ya. Iya, karena semuanya ada prosesnya. Iya, ada prosesnya. Oke. Tapi kita kalau berandai-andai nih, mungkin kamu kalau misalkan
tidak jalannya di dunia modeling, kamu berpikirnya kamu di mana nih? Apakah fokusnya di jadi penulis atau menjadi seorang penyanyi kah atau gimana? Kalau Kuan tidak di modeling, mungkin Kuan akan ke aktor. Aktor, aktris, iya, oke, di bidang acting. Iya. Kenapa? Kamu suka acting? Suka. Sekarang nggak berakting dong? Enggak dong. Enggak, bercanda. Kita semua berakting, tapi Iya. pada situasi tertentu. Pada situasi tertentu. Betul sekali. Nah, berarti kamu memang pengennya selain di dunia modeling itu di bidang acting. Berarti ya. Oh, ada belajar acting juga berarti? Ada dari manajemennya Oh, Kuan. dari manajemen. Oh, berarti di manajemen kamu lengkap ya belajar di sana ya? Lengkap. Oh, oke. Di Ganevo Management. Oh, wow. Di sana ada catwalk, public speaking, acting, singing, dancer, semuanya ada. Semuanya ada di sana. Wah, keren. Berarti udah merangkup semuanya ada di Iya. sana ya berarti ya. Oh. Oke. Nah, tapi kalau kedepannya di luar dari seni, balik itu kamu menjadi beneran jadi Kemenlu, itu. Jadi Menteri Luar Negeri, amin gitu, ya amin, Allah. mudah-mudahan ya Allah gitu. Nah, setelah menjadi Menteri Luar Negeri, program apa yang pertama kali ingin kamu lakukan? Seandainya nih kamu jadi Menteri Luar Negeri, itu apa? Balik lagi, Kuan bakal ngajak teenagers untuk bisa termotivasi sama nanti program-programnya Kuan di saat Kemenlu. Contohnya itu kayak sekarang kan ada student exchange. Mungkin Kuan bakal bikin itu jadi lebih menarik, terus juga kayak belajarnya jadi lebih fun and relevant. Oke. Biar gampang dicerna sama anak-anak muda juga Iya. ya, gitu kan. Jadi mereka nggak cuma diajarin buat memorizing, tapi critical thinking juga. Iya, harus apa ya, berpikir kritis. Iya. Berpikir kritis bagaimana kita dalam berpendapat gitu kan, memberikan reaksi terhadap suatu kejadian Iya. gitu kan. Jadi jangan menjadi serta-merta anak muda yang hanya acuh tak acuh aja gitu Iya. kan. Ya, karena memang banyak sih anak-anak muda seperti itu acuh tak acuh aja sama lingkungan sekitarnya gitu kan. Kalau Puan melihatnya itu bagaimana tuh teman-teman yang seperti itu? Tapi terkadang remaja-remaja itu bukan acuh tak acuh, tapi mereka takut buat kasih pendapat mereka karena takut dijudge tadi. Karena mungkin mereka mau ngeluarin apa yang mereka rasakan, Iya. tapi endingnya nanti bakal di judge, Iya. terus juga pendapatnya nggak diterima. Jadi kayaknya mereka lebih baik buat simpen gitu di dalam pikiran mereka. Jadi sebenarnya bukan acuh tak acuh sih kalau remaja Cuma sekarang. takut aja ya? Iya, takut. Takut kena judge aja ya, apalagi kena judge sama netizen ya gitu kan. Ya kan? Ya karena aku bisa ngeliatnya itu yang apalagi yang anak-anak muda sekarang itu udah dijudge netizen aja, Iya. komentar negatif 1 2 3 udah depresi gitu kan. Serasa dunianya hancur aja gitu kan Iya. gitu. Gitu. Kita ngomonginnya lebay atau gimana ya? Ya memang lebay sih sebenarnya. Lebay sebenarnya. Iya, cuman balik lagi karena ya seperti yang aku bilang tadi, jarang-jarang lo anak muda itu yang punya Iya, prinsip kayak kamu sekarang pendapat itu jarang juga. banget gitu. Oke, tapi kalau misalkan kita ambil pelajaran deh dari pengalaman kamu menjadi seorang Miss Teenager gitu, apa aja sih yang paling berharga yang bisa kamu dapat menjadi seorang Miss Teenager yang bisa menginfluence anak-anak muda ini? Ya balik lagi ke yang tadi Bang, bisa keliling Indonesia, ngejalanin programnya, terus juga Kuan bisa dapat pelatihan-pelatihan kayak beasiswa juga dapat tuh dari Miss Teenager Indonesia. Terus juga tentunya hadiah-hadiah yang menarik banget. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin nggak semua orang dapatkan. Iya betul. Kesempatan-kesempatan itu nggak bisa orang lain Iya. dapatkan ya. Ya betul juga sih. Nah kalau misalkan kamu itu pengennya tuh dikenang seperti apa sih gitu? Seorang Kuanasya ini pengen dikenang sebagai sosok yang seperti apa gitu? Wan itu pengen dikenal sebagai sosok pakai satu kata aja, Apa itu? evolve. Evolve. Iya, jadi Oke. Kuan itu memang masih belajar, memang masih jatuh bangun, tapi Kuan tetap terus berkembang. Terus berkembang. Siapa sih yang membuat orang-orang, mungkin kamu ada pengen berterima kasih ke siapa gitu yang
membuat kamu itu masih termotivasi, masih terus semangat gitu, semangat sampai sekarang itu siapa sih gitu? Selain diri sendiri, kayak mama papa itu juga kan full support ke Kuan. Kayak kadang Kuan juga ngerasain down, itu mama papa yang support terutama. Terus juga coach Dio itu coachnya manajemen. Jadi itu selalu kasih ide-idenya juga, ngebantuin Kuan juga, terus selalu kasih masukan ke Kuan. Terus juga Mrs. Rachel Wang namanya itu pemegang Miss Teenager Indonesia tahun 2024 sekarang. Oh, oke. Berarti itu yang Miss Universe-nya? Miss Teenager-nya. Oh, Miss Teenager-nya. Teenager-nya. Oh, Miss Teenager. Oh, berarti yang ada yang berstatus internasional juga berarti ya? Ada. Oh, nah itulah yang kamu perebutkan nanti di ini nanti. Oh, wow, keren. Jadi dikenal sama satu dunia kamu berarti ya? Iya dong. Iya. Berarti tambah berat dong tanggung jawab nanti itu, Kuan. Berat untuk Indonesia. Iya. Dan kamu itu sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Sudah siapnya agak dijeda dikit. Jeda dikit. Karena Jeda masih dikit. 80%. Iya, karena masih 80% belum 100%. Iya. Oke. Nah, yang 20% itu apa tuh? Kayak mungkin kayak ada interviewnya tuh nanti Bang. Kayak Kuan harus pikirin itu juga. Terus juga buat fisik kayak mungkin berat badan, tinggi badan itu tetap harus di-push. Dan juga wawasan belum 100%. Oh, wawasan 100%. Yang soal India? Iya. Emang temanya apa dan yang diangkat pada saat itu nanti? Temanya belum keluar untuk saat ini, belum. Oke, wow. Berarti di ajang kamu diadu sama orang-orang di berbagai dunia berarti Iya. ya? Berat. Wah, berat. Berat sekali ternyata anak muda ini pemikirannya. Aduh, tapi mudah-mudahan sukses ya. Amin. Sukses ya, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Itu nanti yang berangkat siapa aja? Kamu pastinya. Iya, Siapa aja lagi? pastinya. Mrs. Rachel Wang tadi, tim-tim dari Miss Teenager Indonesia, mungkin Mama ikut juga. Coach Terus? Dio, mungkin itu aja sih. Mungkin itu ya. Oke, semangat ya, Kuan ya, bisa mengharumkan nama Indonesia ya di ajang internasional. Keren banget loh kamu loh. Dan membanggakan nama Sumatera Barat, Kota Padang juga kamu saya tidak langsung, gue keren banget. Oke, mungkin terakhir Kuan, ini kita nggak terasa setelah di penghujung acara, mungkin ada harapan-harapan untuk diri kamu sendiri, untuk teman-teman, untuk keluarga dan lain sebagainya, itu ada nggak sih? Kalau harapan Kuan buat teenagers aja Bang. Teenagers, oke, silakan. Buat teenagers, jangan takut untuk jadi versi terbaik dari diri kamu. Jangan takut untuk jadi diri sendiri, karena kamu juga harus mengalahkan diri kamu. Dan juga jangan ikutin standar orang lain. Kamu bisa bikin standar kamu sendiri. Betul sekali. Mau dari perkataan siapapun ya, itu ya. Iya. Ikuti standar diri sendiri. Maupun itu standar dari orang tua, ikuti standar diri sendiri. Oke, terima kasih banyak Kuan atas quotes-quotesnya, pengalamannya keren sekali tadi. Sukses ya nanti ya di India nanti ya. Mudah-mudahan kita bisa, kamu bisa menjadi Miss Teenager Internasional nanti ke depannya. Oke. Dan itu pula Dunsana Kasadonyo. Podcast kita pada siang hari ini. Jangan lupa Dunsana tonton tadi podcast sampai Motako Satyo hari Senin jauh hari Selasa jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Abu Oscar mewakili kerabat Karajo Sadonyo mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Dunsana Kasadonyo.